Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen di zaman Rasulullah. Manajemen dakwah di zaman Rasulullah. Kesuksesan manajemen dakwah di zaman Rasulullah tidak terlepas dari metode dan strategi dakwah yang beliau terapkan secara sistematis dan terprogram. Metode dakwah adalah ilmu tentang cara menyampaikan dakwah dan cara menghilangkan halangan-halangan yang menjadi tujuan dakwah Rasulullah. Dakwah Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, metode dakwah Nabi di Mekah. Beliau mengambil langkah-langkah bertahap dalam tahapan strategis tersebut. Di antaranya, A. Tahapan dakwah secara rahasia atau sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang pada masa ini yang masuk Islam adalah orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah yang dapat menjaga rahasia. Orang yang pertama masuk Islam adalah istrinya, yaitu Khadijah. Yang kedua, anak pamannya Ali. Yang ketiga, anak angkatnya Zaid bin Haritsah. Yang keempat, sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Melalui Abu Bakar masuk Islam pula Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidah bin Jarrah. Yang B. Tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah. Dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah dimulai sejak turunnya surah Asy-Syura ayat 214. Adapun langkah dalam tahapan-tahapan ini, yang pertama, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Yang kedua, menyatakan sikap tegas terhadap hakikat ajaran yang dibawa dan mengecam keyakinan keliru yang terkenal di masyarakat. Hal ini dilakukan setelah turun surah Al-Hijj ayat 94. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengkaderan intensif di rumah Arkam bin Abil Arkam. C. Tahapan langkah di luar Mekah. Dalam tahapan ini, Rasulullah melakukan beberapa langkah dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Yang pertama, melakukan perjalanan ke Thaif. Yang kedua, menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan pribadi-pribadi. 2. Tahapan dakwah Nabi di Madinah. Dakwah di Madinah bisa dikatakan sebagai kelahiran baru agama Islam. Setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin, Madinah juga layak untuk dijadikan percontohan. Berawal dari masuk Islamnya beberapa orang asal Madinah pada abad ke-11 kenabian dan gerakan dakwah Rasulullah terhadap orang-orang yang datang di Madinah. Dakwah di kawasan ini berkembang sangat pesat. Adapun sarana baru dakwah Rasulullah, yang pertama membangun masjid, yang kedua membangun persatuan sesama muslim. Selanjutnya, model kesuksesan dakwah Rasulullah. Ada beberapa hal yang menjadi modal keberhasilan utama dalam berdakwah sehingga mudah diterima di segala lapisan masyarakat yang mendambakan kebenaran dan ketentraman. Di antaranya, yang pertama, meletakkan dasar keimanan yang kokoh. Yang kedua, menciptakan keteladanan yang baik seperti yang dituliskan dalam Al-Quran. Yang ketiga, menentukan persamaan derajat dan mengangkat harkat dan martabat mereka di atas asas toleransi. Yang keempat, menjadikan
menjadikan ukhuwah Islamiyah sebagai tiang kebudayaan. Yang kelima, pembinaan akhlakul karimah dan pendidikan dalam menjalani kehidupan. Yang keenam, menegakkan secara bersama-sama syariat Islam menuju Islam kafah. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.